Halo guys, selamat malam semuanya. Dan ini gue take di jam 11 malam. Oke, gue mau ceritain karena gue habis lihat salah satu videonya Yura Yunita mengenai trauma masa kecilnya dia, mengenai self healingnya dia, dan ini membuat gue terinspirasi untuk menceritakan tentang cerita gue. Dan ini buat teman-teman semua yang mau dengerin cerita gue, sok mangga silakan dengerin. Yang enggak ya nggak apa-apa, itu kan terserah kalian juga. Oke. Sebenarnya trauma masa kecil itu apa sih? Jadi trauma masa kecil itu adalah hal yang membuat kalian merasa sakit. Bukan apa ya, sakitnya tuh memang bukan bukan secara fisik, tapi secara batin kalian tuh terluka. Dan ketika beranjak dewasa itu terulang lagi. Dan memori rasa sakit itu terulang terus dan terus menerus sampai dengan waktu ketika itu terulang, itu sudah merusak sistem kehidupan kalian saat ini gitu. Dan ini yang pernah terjadi sama gue. Oke. Sebenarnya trauma masa kecil itu bisa disembuhin gak sih? Bisa, kalau dianya mau. Bisa kalau dianya mau dan dengan orang yang tepat. Siapa orang yang tepat? Bisa pakar hipnoterapis, bisa pakar self healing, dan bisa psikolog sekalipun. Dan gue menyembuhkan self healing gue itu dengan hipnoterapis. Jadi gue mengikuti kelas hipnoterapis bersama Bang Wendy. Halo Bang Wendy, thank you for your support for me to heal myself. Jadi di hipnoterapi kita diminta untuk, dan wajib sih intinya adalah menyembuhkan diri kita sendiri dulu gitu. Oke, lanjut ke cerita gue. Jadi self healing trauma masa kecil yang pernah gue lakukan adalah trauma masa kecil yang pernah gue rasakan adalah about relationship, love gitu. Karena gue pernah melihat, jadi ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membekas di gue, yang menurut gue adalah ini membekas banget dan ini sedikit mengganggu buat gue. Jadi biasanya mereka yang mempunyai trauma masa kecil adalah di usia 8 tahun ke bawah. Dan ini benar-benar terjadi di usia 8 tahun. Jadi siapa sih di sini yang selalu bukan selalu ya, tapi kita semua sebagai anak pasti mencintai orang tua. Dan itu adalah hal yang mutlak. Sebenci-bencinya kita sama orang tua kita, pasti kita mencintai dia apapun itu. Dan begitu juga dengan gue. Jadi saya cerita bahwa trauma masa kecil gue ini adalah nggak jauh-jauh dari perlakuan orang tua gue ke gue gitu. Gue pernah melihat orang tua gue bertengkar di depan gue, bokap nyokap gue, sampai dengan bokap gue melempar melempar meja di depan nyokap gue. Dan gue di usia 8 tahun, bokap gue tuh punya apa sih yang buat kuda lumping cemeti ya, apa sih, ya itulah pokoknya, gue ngomong sih cemeti. Jadi gue tuh nakal banget dulu ya, kelas 2 dari kelas 3 SD, itu usia gue 8 tahun. Gue tuh nggak mau ngaji segala macam, dan tiba-tiba karena cemeti itu tuh didapetin dari bosnya bokap gue dari Surabaya sebagai hadiah, sebagai oleh dia untuk keluarga gue. Dan ternyata jadi pajangan di rumah gitu. Ternyata itu menjadikan alat dia untuk memukul gue. Dan alhamdulillah memang gak kena ke gue, tapi kena ke nyokap gue. So sorry mom. Ini cerita udah lama banget sih. Dan itu membuat ngebekas gue bahwa wah gila, ini orang tua gue galak banget ya gitu. Itu yang pertama. Dan kedua, yang ketiga, karena gue sering, misalnya bokap nyokap gue itu sometimes mereka tuh berantem di depan gue. Dan alhamdulillah adik-adik gue nggak pernah merasakan itu. Dan semua tuh di gue, maksudnya ketika mereka berantem itu gue yang selalu melihat. Dan sampai dengan gue menangis karena nangisnya tuh karena yang udah bener-bener yang lo mau ngediemin, mau ngebuat orang tua lo baik lagi, tapi nggak bisa karena lo masih kecil. Dan itu yang gue rasain. Dan
gue dibawa naik motor dari rumah ke rumah paman bokap gue, om gue dari bokap, untuk karena ternyata masalah itu nggak bisa diselesaikan di dalam rumah, dan toh pilih pihak ketiga, dan sampai dengan rumah om gue juga gue masih nangis, dan itu jadi kayak ngerasa ngebuat gue uh, mempunyai sisi bahwa sebuah hubungan itu tidak akan pernah baik. Jadi nah itu yang gue yang sedang dalam tahap self my healing, yaitu adalah sampai dengan karena itu gue juga merasa bahwa sebuah hubungan juga harus dibangun dengan dewasa gitu. Pertama. Yang kedua, nyokap gue. Yang kedua adalah nyokap gue. Perlakuan nyokap gue itu dulu dia karena bokap nyokap gue adalah orang Sumatera, jadi kita bukan kita ya, terbiasa dengan didikan yang keras. Dan kalau nyokap gue tuh tipikal yang kalau marah tuh marahnya luar biasa banget dulu, tapi sekarang alhamdulillah udah nggak sih, karena semakin kesini gue semakin bilang bahwa itu tuh nggak baik. Dan dulu ketika gue masih kecil, gue tuh selalu yang dimarahinnya tuh dengan pukulan, dan nyokap gue gak segan-segan untuk nendang gue. Terus nyokap gue juga gak segan-segan untuk nyubit gue ya. Ini yang membuat semakin kesini ini yang membuat dasar bahwa hubungan gue dengan nyokap gue itu gak bisa dekat gitu. Gue gak bisa, itu akibatnya itu gue gak bisa menceritakan tentang diri gue, tentang istilahnya gini loh, banyak teman-teman gue yang bilang bahwa orang tuanya adalah tempat curhat yang paling enak. Kalian sangat-sangat bersyukur. Kalian bisa membuat membuat hubungan antara ibu dan anak, orang tua dan anak seindah itu. Dan kalau gue karena itu yang pernah gue dapatkan, jadi gue merasa bokap dan nyokap adalah sesuatu hal yang harus gue segani. Tidak bisa gue jadikan sahabat. Even itu gue menceritakan tentang diri gue, tentang keluh kesah gue, even cuma curhat, gue gak bisa gitu. Walaupun gue sudah healing, tapi karena gini loh, proses healing gue dengan proses kenyamanan gue, sudah proses nyaman dulu baru gue healing gitu. Gue sudah nyaman dulu bercerita tentang hidup gue kepada sahabat-sahabat gue dibanding dengan orang tua gue. Dan baru ketika itu terjadi, dan mereka yang bilang, kok lu nggak bisa cerita sama orang tua lo, itu adalah satu hal yang aneh loh. Dan mereka yang begitu, akhirnya gue merefleksikan diri gue, apakah ini adalah salah satu dampak dari trauma masa kecil yang gue rasakan. Dan akhirnya gue memutuskan untuk self my healing gitu. Tapi tidak serta-merta merubah kenyamanan gue, dan gue masih tetap nyamanan untuk menceritakan tentang diri gue ke sahabat-sahabat gue gitu sih. Dan poinnya adalah guys, gini, ketika kalian mempunyai trauma masa kecil, penting untuk kalian tahu dulu trauma seperti apa yang kalian alami gitu. Dampak apa yang akhirnya kalian rasakan di umur kalian saat ini. Karena tadi gue sering dapat nyokap gue tuh kalau marah luar biasa marahnya gitu kan, sampai bisa nendang-nendang gue, mengakibatkan gue tidak bisa menjadikan nyokap gue teman curhat. Itu yang pertama. Dan it's not a problem gitu loh. Dan ya positifnya adalah orang tua gue tidak perlu pusing-pusing dengan urusan gue gitu sih. Yang kedua, trauma masa kecil gue adalah gue pernah dibully guys gitu. Jadi gue dulu di SD gue sempat dibully. Gue SMP pun gue sempat dibully. Dan alhamdulillah SMA sih gue udah gak pernah dibully. Jadi SD tuh ceritanya gini, kita tuh lagi ada praktek agama dimana kita ada praktek sholat. Jadi seluruh angkatan gue itu diminta untuk praktek sholat itu tuh kalau nggak salah sholat atau sholat subuh gitu, yang cuma 2 rakaat doang. Dan ya gue lagi nunggu lah di depan kelas karena kan belum giliran gue. Dan satu angkatan itu kelas gue tuh dari 6A, B, dan C. Nah
eh ada satu orang di kelas 6B ini yang emang dibilang tipikalnya adalah tipikal bangor banget. Dan ya kalau misal dia nggak ngejek orang ya nggak bisa gitu, dia selalu dia ngajak orang. Dan waktu itu adalah kenanya gue. Jadi waktu itu zaman-zamannya gue kelas SD itu lagi hitsnya lagi Samson yang aku adalah lelaki yang na 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 na. Nah, terus ada lagi juga lagu yang hits itu yang liriknya gini, semua itu bohong, oh, 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 oh. Ya yang kayak gitu. Dan di situ gue mengakui diri gue sisi banget waktu itu, kemayu lah agak, apa namanya, dibanding dengan saat ini ya lebih kemayu gue waktu SD sih kalau kata teman-teman gue. Jadi dulu tuh teman-teman dekat gue tuh ada sama cewek-cewek gitu kan. Dan si orang ini nih selalu ngeliat gue tuh kemana-mana tuh sama cewek, ya kan, either main ke kantin atau cuman makan di kelas pun sama cewek gitu, karena memang gue nyamannya juga ya dulu mainnya sama cewek gitu kan sebelum SMP pubertas. Karena menurut gue cewek tuh mainnya aman-aman aja gitu loh, kagak kagak yang ribut, kagak yang eh, tendang-tendang lari-larian gitu, kagak. Jadi yang cuman yang main, cuman yang ketawa ngobrol. Nah gue suka tuh kayaknya kayak gitu tuh, yang main cuman yang diem terus ngobrol ketawa segala macam gitu kan. Nah balik lagi ke cerita gue di momen itu, bahwa si anak laki-laki ini nih nyanyi gitu kan, nyanyi gini, liriknya tuh diganti jadi nama gue, jadi nyanyi gini, Robi adalah lelaki yang selalu gundah mencari wanita. Nah ditimpan lagi sama temen yang ngomong gini, semua itu bohong, oh, 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 oh. Satu angkatan guys nyanyi itu semua. Bayangin, either teman-teman gue sekelas pun nyanyi itu juga. Jadi bully yang gue dapat adalah satu angkatan di kelas 6 SD itu, satu angkatan. Dan itu semua apa ya, itu semua yang ngebuat gue kayak wah gila nih gue, guys lo 6 SD di dibully satu angkatan bro, ya kan. Lo jadi minoritas, lu mau ngelawan juga lu yang babak belur nantinya kan. Dan gue cuma diem yang udah kayak orang bego, pelongok cuman yang ya. Dan itu masih dan itu membekas loh coy. Jadinya adalah ketika gini, itu membekas, membuat meruntuhkan percaya diri orang tersebut. So jangan pernah sekali-sekali kan ngebully orang, karena dampaknya sangat-sangat luar biasa gitu sih. Dan yang terakhir, trauma masa kecil yang gue rasakan adalah balik ke nyokap gue. Karena nyokap gue tuh kalau marah tuh suaranya kenceng banget. Dan itu ngebuat gue dan dia ternyata memarahi adik gue yang cowok yang di bawah gue juga sama seperti itu juga. Dan itu membuat gue setiap melihat anak kecil yang dimarahin sama ibunya, itu kayak gue yang dimarahin gitu. Jadi kayak terempati bahwa anjir, itu ngerasa nyes di dada tuh berasa banget. Dan menjadikan ya tiba-tiba yang dari moodnya gue mood gue seneng, mood gue happy, jadi down, LOC gue terus turun, jadi yang sedih, galau, melo. Dan ini membuat gue, dan ini yang gue bilang sama mentor gue untuk kayaknya ini harus diberesin deh. Nah ini akhirnya gue beresin. Jadi yang gue sembuhkan adalah rasa sakit gue ketika dimarahin nyokap gue, dan rasa sakit gue ketika rasa ketakutan gue ketika melihat orang tua gue bertengkar, dan rasa sakit gue ketika gue dibully satu angkatan gitu sih. Dan proses dari self healing ini tuh sebenarnya adalah ketika lo mau melepaskan semua, lo mau memaafkan dia itu adalah mereka yang pernah melukai hidup lo, melukai hati lo, membuat lo jatuh sejatuh-jatuhnya itu, tanpa lo harus dateng dia masuk salaman atau segala memaafkan segala macam. No, it's not needed gitu kan. Yang tepatnya adalah ketika gue nih bisa menerima keadaan itu, bisa mencari makna bahwa keadaan itu memang sebenarnya harus terjadi, membuat gue
saat ini lebih tough, lebih tangguh, lebih percaya diri, lebih bisa mengontrol hidup gue, lebih bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk, bisa jadi mempunyai pengalaman ketika melihat orang dibully, oh harusnya seperti ini gitu, melihat lebih ke melihat mempunyai pengalaman sebagaimana sih harusnya seorang orang tua mendidik anaknya. Dan hal-hal ini yang membuat gue jadi memberi makna bahwa oh iya ya, ketika kalau misalnya gue nggak pernah dapat perlakuan itu zaman dahulu kala di ketika SD SMP itu, gue tuh sekarang kan kayak gimana gitu, apakah gue akan aware mengenai kalau bahasa sekarang sih katanya parenting ya, tapi gue sih lebih ke mendidik seorang anak gitu loh, walaupun gue belum punya anak. Dan gimana ya kalau misalnya gue dulu nggak pernah merasakan itu, gimana ya bisa gue tahu gimana sih hubungan yang baik dengan orang tua, gimana sih hubungan yang baik dengan sesama gitu sih guys. Jadi pesan gue adalah ketika kalian mempunyai trauma masa kecil, please untuk diselesaikan dulu, karena ketika kalian punya trauma masa kecil sama aja kalian punya menyimpan sampah sih, dan kalian menyimpan sampah seumur hidup kalian, dan itu berat, capek, dan gak berguna. Jadi buat apa? Dan gue memilih waktu itu gue dikenalin sama teman gue untuk karena ceritanya dia itu luar biasa. Manda, you're so great. Jadi ada teman gue namanya Anderi, dia mau perkenalkan dua dengan master gue namanya Wendy Mikael. Dan di situ gue merasakan, okay, I need to try to save my healing. Gitu, dengan bantuan dia, dengan experience-nya dia mengenai luka batin gitu. Dan alhamdulillah ini kepake buat gue, buat kehidupan gue, bahwa memaafkan itu lebih keren sih. Thank you.